Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pagi, Bapak. Nah, gitu dong semangat ya. Ini tolong itu Ucup jangan dimakan mejanya ya, itu tolong. Simpan, simpan. Nah, ya. Bagus. Siapa Nah, Bapak? seperti biasa hari ini kita akan ditemani oleh dua PPL dari UPI ya. Ada Kak Cinta sama Kak Lisa. Nah, mereka saking semangatnya pengen PPL 2 tahun ya. Jadi nanti kalian sabar-sabar aja sama mereka. Nah, kan kemarin udah belajar sama Kalisa ya. Hari ini kalian akan dibuka lagi nih sama Kalisa. Kalisa, silahkan ya. Baik-baik sangat sama muridnya jangan digigit ya. Siap. Silahkan. Ya, anak-anak ketemu lagi sama Ibu. Kangen nggak? Harus kangen Ibu, ya? suaranya ngiung-ngiung, Bu. Suaranya ngiung-ngiung. Iya, Masih ngiung-ngiung mantul, sekarang? mantul. Oh, Ambulans oke. kali ngiung-ngiung. Udah enggak, Bu? Sekarang udah tidak? Masih? Masih? Masih, Bu. Oke, tunggu sebentar ya. Ibu harus pindah platform berarti. Sakit telinga aku. Yang sabar ya, berarti telinganya berfungsi. Alhamdulillah, pinter. Sambil menunggu Kakak Lisa, boleh kalian menyiapkan dulu buku-bukunya ya. Seperti biasa. Iya, Jadi Pak. Bapak lihat ini anak-anak kelas 7A kayaknya lagi pada semangat banget ya. Ini kayaknya habis dapat ini ya. Habis pada dapat uang jajan dari ayah bapaknya ya. Nah, ini kemarin Enggak, katanya ini. libur. Corona, nggak ke sekolah, nggak dapat uang. Iya, ini dengar-dengar katanya Adida dapat hadiah iPhone ya. Ya, Bapak saya ikut tahu. berbahagia ya. Tahu dari mana? Iya, Bapak yang jual iPhone-nya soalnya. Tepuk tangan Adinda. Oke, permisi Pak Putra. Saya Oh iya, sudah ada. Kalisa sudah bisa lanjut lagi. Silakan. Kalisa mangga. Bagaimana suaranya? Apakah sudah masih wing-wing? Sudah, Ibu. Udah aman ya, alhamdulillah. Oke, jadi kita bisa melanjutkan nih. Ada yang sebelum melanjutkan pembelajaran, Ibu ingin bertanya, kemarin ada yang ingat nggak materinya apa aja ya? Apa pada tidur kemarin? Lupa, Bu. Oh, fotosintesis bukan, Ibu? Oh iya, betul. Itu yang menjawab fotosintesis. Saya Linda. Oh iya, Nak Linda, benar ya. Jadi kemarin kita membahas fotosintesis, bukan hanya fotosintesis saja ya. Kita membahas ada konsep energi, kemudian kita fokuskan terhadap fotosintesis. Nah, untuk melanjutkan pembelajaran kemarin, kita akan melakukan demonstrasi mengenai eksperimen fotosintesis. Jadi, Ibu harapkan kalian akan memperhatikan sebelum nanti minggu depan kalian akan melakukannya sendiri eksperimen yang akan Ibu dan Bapak demonstrasikan hari ini. Tapi sebelum itu, Ibu akan share link LKPD dulu kepada kalian, ya. Atau sudah pada semua dapat? Dah. Sudah ya. Tunggu, Ibu mau share dulu. Oke. Apakah tampilannya seperti ini? LKPD kalian? Ya, Ya, Bu. Sama ya? Ya. Sama, oke. Jadi, Bu. Wah, iya ya, biar kalian tidak bosan gitu. Jadi ada cocokan buat diklik-klik, oke? Nah, di sini kita akan menggunakan suatu alat, bukan alat magic, bukan alat-alatan ya, yaitu adalah fotosintesis eksperimen yang kita sebut dengan photobox, bukan buat tempat kalian foto-foto ya, itu beda lagi. Nah, di sini kalian ada diharuskan menuliskan nama lengkap dan juga kelas. Silakan diisi pre-memory. Nah, berikutnya sebelum kita lanjut nih, kita harus tahu dong tujuan kita belajar ini apa, ya enggak? Ya, hidup kan perlu tujuan ya. Kalau nggak ada tujuan mah, ya mau kemana kan kita gitu. Nah, pertama kita akan sampaikan kompetensi dasarnya. Di sini adalah untuk menganalisis konsep energi, berbagai sumber energi, dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari termasuk fotosintesis. Nah, untuk hal ini kita sudah bahaskan minggu kemarin. Jadi kita akan lebih memfokuskan kepada menyajikan hasil percobaan tentang perubahan bentuk energi termasuk fotosintesis. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama kalian akan mampu menjelaskan reaksi kimia yang terjadi pada proses fotosintesis.
Yang kedua, kalian akan dapat menganalisis perubahan energi yang terjadi selama eksperimen berlangsung. Yang ketiga, kalian bisa membuktikan bahwa fotosintesis membutuhkan komponen berikut. Yang pertama klorofil, cahaya, karbon dioksida, dan juga air. Yang keempat dan terakhir, kalian mampu menjelaskan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen dan energi dengan memanfaatkan karbon dioksida. Jika kalian sudah paham, kalian bisa klik sudah, kemudian berikutnya, pre-memory. Nah, untuk selanjutnya, kita akan memperkenalkan alat yang akan kita gunakan, yaitu photobox dalam demonstrasi kali ini. Untuk alatnya akan dijelaskan oleh Ibu Cinta. Harap diperhatikan ya, karena kalian akan mengisi alat dan bahan di sini berdasarkan dengan apa yang Bu Cinta jelaskan. Kepada Bu Cinta, silahkan bisa maju ke depan kelas. Mangga Kak Dia, Bu Cinta. Ya, kalian boleh dipin ya ini untuk akun Zoom Bapak. Silahkan dipin dulu. Ini masih screen-nya Bu Lisa. Sudah terlihat? Masih foto Bapak. Iya. Masih foto Bapak. Bapak fotonya di mana itu, Pak? Halo, Sekedap ya. Siap. Aduh, lupa tadi ininya. Nah, produk kieu. Sudah terlihat Kakak Cintanya? belum Bapak? Nah, sudah terlihat sekarang? Sudah. Malu Bapak gaptek ini, aduh, jadi lama zoomnya ya. Ini Kakak Cintanya kelasnya udah mangap dari tadi nih, nungguin lihat ya. Diperhatiin. Iya, kasihan tangannya pegel. Jadi bete lihat. Mantap. Halo adik-adik, hari ini kita akan melakukan praktikum dengan menggunakan alat yang dinamakan dengan photobox. Nah, apa fungsi dari photobox ini? Yaitu untuk melakukan uji fotosintesis yang difokuskan untuk mengukur karbon dioksida dan juga intensitas cahaya. Dengan photobox, kita bisa menggunakan berbagai jenis lampu. Nah, ada lampu LED, kemudian lampu pijar, dan juga lampu warna-warni. Selain lampu, kita juga pasti membutuhkan tanaman. Nah, tanaman yang kita butuhkan dengan ukuran tinggi 20 cm dan juga lebar 20 cm. Adapun cara kerja alat ini yaitu pertama, kita buka bagian atas dari photobox. Kemudian, kita masukkan tanaman ke dalam box kaca. Nah, setelah itu, kita pasangkan lampu. Dan tutup kembali. Setelah rapi, selanjutnya kita sambungkan kabel listrik ke dalam sumber listrik. Nah, setelah itu, mari kita nyalakan alat. Ini emang gak ada suaranya ya. Nah, sekarang kita bisa mengatur intensitas cahaya. Lalu, kita juga perlu menunggu hingga pembacaan sensor stabil. Nah, setelah itu, barulah kita bisa melakukan observasi yang akan dipandu oleh Bapak Putra. Terima kasih banyak Ibu Cinta ya, sudah membagikan informasi yang sangat penting. Ini Bapak bisa terdengar suaranya kan yang bisa Bisa.
Ini ke layar. Pak, bisa. Kasih ya. Bang Jaldi angkat tangan sendiri bukan tangan orang lain ya. Ya, Ya, hati-hati. udah, Pak. Iya, pintar ya. Terima kasih. Baik. Kalau begitu, nah kita akan lanjut lagi ya. Nah, sebelumnya sebentar nih Bapak mau nyeting dulu nih. Malum Bapak udah tua jadi susah nyetingnya ya. Nah, sudah terlihat layarnya anak-anak? Sudah terlihat? Fokusnya Sudah. ke LKPD-nya ya. Nah, tadi Kakak Cinta sudah menjelaskan nih ya tentang alat dan bahan. Nah, sekarang kalian coba isi di situ apa yang tadi kalian lihat di video di checklist. Ya, yang tidak ada tidak perlu di checklist. Ya. Oke, Kak Adinda itu checklistnya di checklist dipencet aja, jangan pakai spidol beneran, nanti HP-nya rusak gitu ya. Nah, iya benar. Biarin kan baru beli. Iya, orang kaya ya. Iya, nggak tidak boleh. Kenapa? Bapak hilang, Pak. Halo. Ya, Habibnya di sini. Ini layarnya. Bapaknya Mohon sepertinya maaf tertendang ya. Tendang. Sambil menunggu bapaknya kembali lagi, silakan kepada kalian untuk mencontreng alat yang tadi sudah kalian lihat dari penjelasan Bu Cinta. Oke. Sudah kembali saya ya? Oh iya, Unstable, Pak. Itu koneksinya, Pak. Iya nih, terlempar. Begitu. Terlihat lagi sekarang ya? Oke, ya udah. Berarti ini kita pre-memori ya. Kalau begitu. Nah, Bapak akan jelaskan dulu nih. Bapak sudah melakukan eksperimen ya. Nanti kalian akan pre-eksperimen. Kan ingat ya, minggu depan akan melakukan eksperimennya sendiri. Bahkan kalian akan menentukan variabel bebas kalian sendiri nanti. Masih ingat tidak variabel bebas? Nggak tahu, Pak. Ya, pintar sekali Arizali. Benar, itu jawaban yang sangat bagus ya. Nah, jadi seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Rizaldi dan Ucup dan juga Pak Adinda, Pak Adinda. dengan Nak Adinda ya, yang begitu tadi bagus penjelasannya ya. Tapi kita tidak perlu penjelasan mekanika kuantum ya di variabel bebas ya. Nah, jadi nanti kalian boleh bawa variabel bebas kalian sendiri. Entah itu tanaman, jenis yang lain, asalkan muat ya. Kalau misalnya pohon mangga, tolong jangan dibawa, nggak akan muat boxnya ya. Terus juga kalian boleh bawa lampu sendiri. Kalau ada yang punya LED yang kelap-kelip segala macam, pokoknya boleh dicoba. Asalkan bukan lampu taman ya. Nanti masukin penuh ya. Terus lampunya jangan lampu bintang ya. Nanti pengen bobo nanti kalau lampu bintang nih masukin ke situ ya. Nah, nanti cara mengerjakan ini LKPD-nya, ingat ya, perhatikan baik-baik karena minggu depan kalian yang akan eksperimennya tanpa dibantu. Oke? Nah, pertama untuk menit 0 kita akan observasi kadar karbon dioksidanya dan seberapa terang cahayanya. Juga jamnya jam berapa. Ya, bisa dipahami? Bisa, terima kasih ya. Nah, nanti untuk pengukurannya kita akan lakukan tiap 10 menit. Jadi kalau misalnya kita mulai jam 12, kita akan nanti mulai lagi jam 12.10, 20, 30, dan seterusnya. Nah, sedangkan nanti kan waktunya lama ya 10 menit ya. Sambil nunggu 10 menit kita akan diskusi. Bagaimana prosedur diskusinya? Nanti kalian akan Bapak bagi jadi pasangan dua kelompok ya. Dua orang. Kalian bisa pakai fitur chat private WhatsApp. Kenapa WhatsApp? Pakai Zoom ya. Nah, untuk kelompoknya akan Bapak bagi sekarang pre-memori. Oke, sudah punya kelompoknya masing-masing pasangannya ya. Jadi nanti tiap di antara 10 menit kalian akan diskusi. Nah, sedangkan hal yang pengukuran intensitas cahaya itu hanya di awal saja. Sampai sini bisa dimengerti semuanya? Iya, baik. Iya, Wah, Pak. terima kasih ya nih, sangat hebat sekali kalian ya. Nah, oke, kalau begitu mari kita coba mengerjakan si observasi karbon dioksidanya ya. Coba Bapak akan tunjukkan. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Nah, sudah ya. Bisa diisikan tuh di alatnya. Tadi ini sudah Bapak preheating dulu ya. Tadi Bapak diamkan dulu sampai dia agak stabil.
Nah, sekarang bisa dilihat karbon dioksidanya itu 404 ppm, bukan pajak ya, kalau pajak ppn. Nah, itu juga lightnya 1734 lux, itu bukan sabun ya, itu untuk cahaya. Nah, silahkan dicatat. Nah, ya, pertanyaan diskusi pertama yaitu, nah, sudah dicatat semuanya yang sudah angkat tangannya ke layar? Udah, Pak. Bagus, makasih semuanya ya. Nah, pertanyaan yang pertama adalah kenapa hanya CO2 yang diukur secara berkala, sedangkan intensitas cahaya tidak? Nah, kan tadi Bapak jelaskan ya, ini hanya di awal saja intensitas cahaya. Nah, waktunya 5 menit untuk diskusi berpasangan, 5 menit nanti Bapak akan tanya secara acak ya. Bapak akan tanya yang lagi lihat HP kelihatan yang tungkul ke bawah ya, kepalanya nih. Nah, prime memory. Nggak kerasa waktunya cepet sekali ya. Bapak lihat jam udah mau 10 menit aja nih. Coba kita lihat lagi jamnya nih. Tuh lihat ya. Waktu berlalu sangat cepat ya ketika seperti sama si doi ya. Nah, ini dia ya. Silahkan dicatat sekarang di LKPD-nya jam berapa dan berapa tingkat karbon dioksidanya. Nah, sedangkan untuk pertanyaan diskusi saat ini, ayo kita diskusikan jenis energi apa saja yang terdapat pada eksperimen dengan photobox kali ini. Nah, kan minggu kemarin Kak Lisa sudah menjelaskan ya tentang perubahan dan jenis energi. Ada kimia, lalu ada potensi mekanik dan segala macamnya. Kalian jelaskan perubahannya. Dan hati-hati ya, ini kita menggunakan photobox. Nah, silahkan dimulai pre-memory. Tidak terasa waktunya begitu cepat ya. Bapak lihat jamnya itu seakan-akan dia dipercepat 65 kali ya, seperti video. Padahal iya ini Bapak percepat gitu. Nah, sudah terlewat lagi waktu sekarang pukul 10.20. Tadi kita mulai jam 10 pas ya, berarti sekarang pengukuran ketiga. Jam 10 pertama, 10.10 kedua, 10.20 ketiga. Silahkan diisikan di LKPD-nya. Sudah selesai semua, yang sudah selesai boleh angkat jempolnya di reaction di Zoom. Pak Putra. Oke, sepertinya tertendang lagi ya Bapaknya. Mohon maklum. Yang tertendang ya, Bu. Ya, tertendang terus sepertinya ada masalah dengan koneksinya. Harap tunggu sebentar ya. Udah, Udah Bu. kembali, Bu. Mohon maaf ini Udah ada. karena laptop Bapak jadul ya ini. Mereknya masih CMN ini laptop Bapak jadi agak lama ini ya. Beli MacBook, Pak. Aduh, suka yang baru-baru udah pre-memory. Oke, nah sudah didiskusikan ya. Bagus tadi Bapak, sangat hebat sekali tadi argumen kalian sangat ilmiah, sangat saintifik dan sangat filsafat ya. Terima kasih. Nah, tidak terasa waktunya sangat cepat ya. Dia sudah bergulir lagi. Nah, ya, coba tidak terasa. Wow, sekarang sudah jam 10.30. Silahkan dicatat lagi di LKPD kalian. Nah, coba nanti kalian ingat-ingat nih. Pertama tadi berapa ya? Sekarang pengukuran yang keempat. Nah, sekarang berapa? Sudah ditulis semuanya, yang sudah ditulis boleh keluarkan reaction apapun di Zoom-nya. Baik, terima kasih ya. Atau boleh angkat tangan di layar juga boleh. Nah, ya. Coba itu Ucup jangan angkat kaki ya. Turunkan kakinya, tangan bukan kaki. Oke. Nah, selanjutnya untuk diskusi berikutnya. Banyak, Pak, diskusinya, Pak. Iya, karena waktunya lama 10 menit ya. Jadi iya, Pak. Bapak pengen banyak ngobrol sama kalian nih. Bapak pengen acak-acak nih ya. Bapak mau nunjuk tadi yang lagi ngantuk. Nah, sekarang pertanyaan diskusinya itu adalah kalian harus bikin hipotesis nih. Nah, hipotesisnya itu adalah kalau misalnya lampu itu dimatikan, nah apa nih yang akan terjadi sama hasil baca sensornya? Diskusikan dengan pasangan kalian ya. Dan setelah itu nanti Bapak akan tunjuk nih yang kelihatan ngelamun nanti Bapak tunjuk ya. Oke, pre-memory waktunya tak terasa nih ya, sudah hampir pengukuran lagi berikutnya nih. Kita sejam nggak kerasa ya, kayak cuman berapa menit ini. Hebat sekali ya teknologi ini saking ramenya. Nah, waktu sudah berlalu nih pengukuran yang berikutnya. Berarti ini yang ke-5 ya, di jam 10.40. Nah, silahkan tuliskan di LKPD-nya, lalu CO2-nya juga silahkan diperhatikan.
Oke, yang sudah boleh angkat tangannya di layar. Terima kasih banyak ya. Kalian fast respon sekali ya. Bapak sangat senang sekali melihatnya. Nah, untuk berikutnya, untuk menit ke-40 nih, diskusi lanjut lagi ya. Yaitu prediksi coba. Fotosintesis ini lebih baik dilakukan dengan lampu atau cahaya matahari, tapi dengan intensitas cahaya yang sama. Nah, hati-hati. Ini pertanyaan yang sangat menjebak ya. Coba kalian diskusi lagi dan nanti Bapak juga akan tunjuk lagi nih. Tadi sudah sangat bagus sekali ya. Tadi diskusinya sudah sangat ilmiah. Bapak sangat menyukai ya seperti itu. Bagus. Silahkan coba mulai pre-memory. Waktunya berjalan lagi, pengukuran berikutnya. Tidak terasa ya. 10 menit itu terasa sangat sebentar sekali. Seakan-akan tadi kita nggak diskusi gitu. Nah, ya. Sudah nggak terasa nih, sudah jam 10.50 ya. Silahkan ditulis ya. Tadi sensornya agak naik turun, tapi kita ambil yang paling dominan ya. Tadi masih 402. Nah, ya silahkan dicatat di LKPD-nya, jamnya jangan lupa. Ya, yang sudah boleh angkat tangannya di layar. Terima kasih semuanya, bagus sudah selesai semuanya ya. Ucup tadi nggak angkat tangan, kayaknya tidur, tidak apa-apa ya. Ini jamnya dia bobo siang, ya udah. Oke, nah untuk yang kali ini pertanyaan diskusinya adalah apakah kalian setuju dengan pernyataan ini dan sertakan alasan pre-memory. Oke, pengukuran terakhir. Nggak kerasa nih waktunya udah mau pengukuran lagi ya. Tadi diskusinya terlalu seru kita, saking serunya waktunya nggak terasa ya. Oh belum. Nah, tadi udah Bapak paus belum ya? Oh belum. Nah, terakhir nih, kita udah 1 jam nih nggak kerasa ya. Jadi 401 ppm. Nah, ini tadi sudah dijelaskan juga oleh yang lain tadi ya. Nah, silahkan ditulis. Nah, jamnya juga tadi jangan lupa jam berapa. Harusnya sudah bisa dihitung sendiri ya. Nah, pertanyaan yang terakhir diskusinya, nah tentu saja kita akan membahas tentang kesimpulan. Nah, kesimpulan apa nih sekarang? Nah, bagus sekali ya. Jadi pre-memory. Tadi kesimpulannya sangat bagus, tapi Bapak harus menekankan ya. Tadi kalian yang menekankan kesimpulan berdasarkan dengan oksigen, air, dan juga tadi ada apa lagi? Nah, itu hati-hati ya. Dalam photobox ini, variabel yang kita uji itu tidak melibatkan oksigen. Kita tidak mengukur oksigen. Jadi yang tadi kesimpulannya ada oksigen sudah bagus, tapi kita tidak punya data soal itu saat ini ya. Jadi hati-hati. Termasuk yang tadi menyebutkan cahaya matahari. Nah, tadi sudah bagus, berarti hafal ya. Tadi reaksi fotosintesisnya sudah benar. Tadi yang menjelaskan tentang energinya juga bagus. Nah, jadi pertahankan ya. Nah, untuk penekanannya nih ya, Bapak ingin mengingatkan lagi sama kalian bahwa kalian akan melakukan hal persis seperti tadi, tapi dengan variabel bebas yang berbeda. Nah, makanya minggu depan kalian boleh bawa tanaman kalian masing-masing. Kalian boleh bawa lampu juga kalau kalian pengen. Kalian juga boleh memasukkan variabel apapun nih. Apapun yang sekreatif kalian aja. Kalian mau tambahkan suhu atau mungkin kelembapan. Boleh ya, apapun. Nah nanti, tapi sebelum itu Bapak akan jelaskan tentang bagaimana menentukan variabel bebas. Supaya kita bisa mengambil kesimpulan yang baik ya. Nanti akan dijelaskan lagi oleh Kakak Lisa dan Kakak Cinta untuk minggu depan. Bagaimana sih variabel itu, takutnya ada yang lupa ya. Nah begitu ya semuanya, terima kasih banyak. Tadi diskusinya sangat hebat sekali ya. Diskusinya sangat kritis sekali, Bapak sangat menyukai. Nah hati-hati. Soal-soal pada... Ini masuk ke... Ya. Kenapa? Oke, baik. Sekian dari Bapak ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.